Shalom, halo semua, saya Dian Lorenza Ritonga dengan NIM 200101209, grup F semester 3. Pada video ini saya akan memaparkan sedikit tentang periodisasi sejarah gereja umum untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah gereja dan dosen pengampu Ibu Rawatri Sitanggang MPD. Periodisasi sejarah gereja yaitu pertama, bahwa setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun dan waktu tertentu. Yang kedua, bahwa setiap periode harus mempunyai corak-corak yang membedakan periode-periode ini dari yang lain. Christian de Jong mengemukakan bahwa periodisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gereja kuno mulai dari tahun 30 Masehi sampai dengan 590 Masehi. Yang kedua, gereja pada abad pertengahan mulai dari tahun 590 Masehi sampai dengan tahun 1517. Yang ketiga, gereja zaman baru yang dimulai dari tahun 1492 hingga sekarang. Yang pertama, gereja kuno. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta bertempat di Yerusalem, yang dimana para rasul mengalami pelawatan dari Roh Kudus. Hari Pentakosta dicatat sebagai hari diagnostisasi gereja. Yang kemudian bahwa sejarah gereja ini penting dicatat sebagai sejarah gereja. Yang pertama, zaman gereja kuno dapat dibagi dalam 2 subperiode. Yang pertama, timbulnya gereja pada tahun 313. Organisasi, liturgi, dan teologia sudah mulai berkembang, yaitu bentuk organisasi dan tata gereja terdapat di rumah ibadah Yahudi. Yang kedua, gereja diakui oleh pemerintahan Kaisar Romawi pada tahun 390 sampai dengan 590 Masehi. Tahun 313, Kaisar Konstantinus Agung dari kota Milano, Italia, memberikan surat perintah yang disebut Edik Miliano. Yang kedua yaitu gereja pada abad pertengahan mulai dari tahun 590 Masehi sampai 1517. Periode abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 3. Kemudian sekitar tahun 1300 menjelaskan bahwa kuasa gereja pada bidang politik mulai berkurang dan diancam oleh usaha negara untuk mengatur bidang ini sendiri. Awal abad pertengahan pada tahun 590 sampai dengan 910, agama Kristen mulai tersebar ke batas utara dan timur Laut Eropa. B. Abad pertengahan yang jaya pada tahun 910 sampai dengan kurang lebih tahun 1300. C. Akhirnya abad pertengahan pada tahun 1300 sampai dengan 1517 merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Yang ketiga, gereja pada zaman baru, yaitu A. Reformasi dan kontra-reformasi pada tahun 1492 sampai dengan 1517. Akar reformasi harus dicari di zaman sebelumnya, sebab apa yang dikatakan Martin Luther disiapkan pada akhir abad pertengahan. Kemudian, kritik yang terdengar pada waktu itu dikalimatkan secara jelas dan didasariah oleh Martin Luther di Jerman pada tahun 1483 sampai dengan 1546. Berikutnya, kritik Luther ditolak dan ia dihukum sebagai seorang penyesat dan dikucilkan dari Gereja Katolik Roma pada tahun 1521. Kemudian, karena ajaran Luther diterima oleh banyak orang dan di mana-mana timbul banyak kelompok yang hidup sesuai ajaran reformasi. Yang berikutnya,
B. Pietisme dan pencerahan pada tahun 1650 sampai dengan 1789. Sesudah reformasi dan kontra-reformasi, gereja mencoba mengukuhkan dan mengembangkan apa yang telah diperoleh dalam bidang ajaran dan dalam kehidupan gerejani, yaitu pietisme, aliran menekankan kesalehan dan penghayatan iman yang merupakan suatu reaksi terhadap perkembangan di gereja Protestan sesudah reformasi. Kemudian pietisme cenderung individualisme, yaitu lebih mengutamakan apa yang dirasakan, dihayati dan dipikirkan oleh perseorangan. Yang terakhir individualisme, semacam ini terlihat dalam pencerahan. Pencerahan adalah usaha manusia pada waktu itu untuk membebaskan dari segala otoritas dan kekuasaan yang ditantang dalam bidang iman, ilmu pengetahuan, dan politik. Sekian video tentang sejarah gereja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.